Setan. Lu setan. Lu yang setan. Lu setan. Kau. Aduh, Jir, sumpah. Gue kira gue pocong ganteng paling menyeramkan di muka bumi. Ternyata gue masih kalah serem sama mas-mas T-Rex yang tadi, guys. Sumpah, sebagai pocong tuh gue merasa harga diri gue tercoreng nih. Padahal ya, pocong itu termasuk salah satu hantu terseram di dunia. Dan asal lu tahu ya, asal-usul pocong tuh banyak banget. By the way guys, gue tahu kalian tuh ngeklik video ini bukan karena kalian pengen ngeliat asal-usul pocong atau semacamnya apa itu. Tapi kalian ngeklik video ini karena pengen ngeliat muka gue yang ganteng dan mempesona. Oke, jadi gue bakal lakukan ritual dulu biar kalian bisa melihat hal itu. Oke, gue berubah dulu ya. Nah, udah ganteng kan gue sekarang. Oh ya, pasti kalian tahu kan cerita-cerita paling umum tentang pocong itu adalah yang kayak jenazah yang tadi pocongnya itu lupa dilepasin ya guys. Nah, tapi juga ada cerita tentang pocong versi urban legend yang judulnya tuh Pocong Duloh dari Banten. Nah, ini mantap banget nih. Jadi ceritanya tuh waktu itu ada orang yang namanya Duloh ya. Nah, si Duloh ini tuh punya ilmu hitam guys yang namanya ilmu Pancasona. Ilmu ini tuh bikin Duloh nih jadi susah mati. Nah, si Duloh ini tuh suka sama anak juragan tempat dia kerja gitu. Sampai-sampai si Duloh ini sama anak juragannya ini terlibat cinta terlarang. Ya, dan udah pastinya si hubungan mereka ini tuh nggak direstuin sama si juragannya. Sampai akhirnya si juragannya itu nyuruh orang untuk ngebunuh si Duloh. Tapi anehnya ini mau dibunuh kayak apapun juga si Duloh ini nggak bisa mati. Sampai akhirnya suatu hari si Duloh ini tuh karena nggak bisa mati, dia ditangkap terus dibungkus kain kafan terus dikubur hidup-hidup di sebuah lembah. Nah, jenazahnya ini tuh ditancap keris supaya dia nggak bangkit lagi. Nah, tapi beberapa tahun kemudian ada yang nemuin mayatnya si Duloh ini ya, berarti udah mati ya. Pas dicabut kerisnya, si pocong Duloh ini bangkit dan meneror desa Lebak di Banten. Gila, asli emang serem banget ya sih. Nah, ini tapi cerita-cerita hantu di Indonesia nih beragam dan unik banget nih. Contohnya ya emang kayak si Duloh ini. Satu hantu aja banyak banget versinya. Nah, menurut kalian guys, kenapa ya kira-kira hantu di Indonesia tuh banyak banget? Sebelum gue jawab, iklan dulu guys. Hantu juga butuh makan. Gue tahu kalian tuh pasti suka lihat style gue yang kece banget nih. Tenang, handsome man don't gatekeep, anjay. Kalian tuh bisa beli baju samaan kayak gue di YouTube Shopping. Jadi langsung aja nih klik view produk di pojok kiri bawah dan langsung check out baju-bajunya. Oke, simpel banget kan? Oke, jangan lupa check out. Pokoknya di YouTube Shopping the best banget. Jangan lupa belanja biar samaan kayak gue. Oke, jejak. Ya udah, langsung aja kita cari tahu kenapa hantu di Indonesia tuh banyak banget. Nah, tapi tanyanya kemana ya kira-kira guys? Ini coba deh, gue coba tanya bestie-bestie gue dulu ya. Bentar deh, coba. Wah guys, kalau kata bestie-bestie gue tadi ya, gini nih guys. Indonesia itu banyak hantunya karena masyarakatnya percaya sama hantu. Udah gitu doang jawabannya. Makasih ya. Makasih loh. Oke. Nah, tapi seriusan, ini semua tuh berawal dari leluhur dan nenek moyang kita yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Buat yang nggak tahu, animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh yang ada di benda, tumbuhan, hewan, manusia juga ada. Sedangkan kalau dinamisme itu kepercayaan segala sesuatu yang memiliki kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia. Gua kasih contoh ya, contoh setan-setan dinamisme, animisme. Kalian pasti kenal Nyi Roro Kidul kan? Iya, Nyi Roro Kidul yang nyuri HP gua di pantai Laut Selatan, ya yang itu ya. Nah, Nyi Roro Kidul ini tuh diyakini sebagai penguasa dan penghuni Laut Selatan Jawa guys. Nah, sampai sekarang ini masyarakat setempat itu tuh masih mengadakan upacara untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Kalau dinamisme ini ya mirip-mirip sih sama animisme. Bedanya dinamisme itu lebih cenderung kayak ke benda yang emang dari sananya punya kekuatan magis gitu. Contohnya ya, banyak orang-orang Indonesia yang percaya jimat kayak batu, keris, banyak deh pokoknya yang dipakai di cincin itu kayak gitu. Nah, tapi kalau dari perspektif gue sih, jimat-jimat gitu kayaknya emang nyata ya. Soalnya nih gue kasih lihat ya, kekuatan jimat pemikat cewek-cewek cakep. Nah, kepercayaan animisme dan dinamisme yang diterapkan di kehidupan sehari-hari ini tuh ngelahirin konsep baik dan jahat di masyarakat ya. Makanya kita percaya ada yang namanya roh baik, ada yang namanya roh jahat. Nah, si roh jahat ini tuh biasa jadi perwujudan konsekuensi dari perbuatan buruk yang biasanya suka ngehantuin, suka ngejailin, isengin segala macem ya. Makanya pas masih kecil kalau kalian bandel nyolong pohon mangga tetangga gitu ya, pohon-pohonnya dibawa pulang gitu ya. Terus main sampai maghrib gak pulang-pulang, gak mau nurut kata orang tua malah dikata-katain. Pasti ini tuh senjata andalan orang tua kalian. Awas lu, nanti diculik oleh gomel. Jangan gak nurut sama mama, nanti pamali. Nah, kayak gitu.
Nah, kepercayaan animisme dan dinamisme ini tuh selalu berkaca-kaca sama lingkungan nih. Makanya beda daerah pasti hantu, mitos, legenda, dan cerita-cerita rakyatnya itu beda semua. Nah, hal-hal ini tuh dipercaya banget sama masyarakat. Bahkan sampai sekarang ini, padahal udah era modern. Nah, itu tuh karena tradisi lisan dan budaya tutur Indonesia. Nah, ibaratnya peneliti antropologi aja banyak yang bilang kalau cerita dan pengalaman leluhur kita dulu itu banyak yang nggak ada sejarah tertulisnya. Semua disampaikan dari mulut ke mulut. Berarti ya istilahnya orang Indonesia ini dari dulu emang suka gosip. Berarti ketahuan ya asal setan-setan itu muncul dari mulutnya emak-emak ya guys. Ya udahlah, emang udah dari leluhur dan mengalir dari DNA ke DNA kita nih ternyata ya guys. Pantas ini kebiasaan emang susah dihilangin nih. Nah, yang digosipin sama leluhur kita itu diantaranya tentang pengalaman-pengalaman mereka sama roh-roh jahat di daerah tempat tinggal masing-masing. Contohnya tadi kayak Nyi Roro Kidul di Yogyakarta, Leak di Bali, Kuyang di Kalimantan, Suanggi di Papua, Si Manis Jembatan Ancol di masyarakat Betawi, Farel yang melet cewek-cewek ini. Bang, 50. Nah ya, keragaman budaya Indonesia inilah yang bikin hantu di Indonesia tuh banyak dan beragam banget. Sampai hantu mas-mas T-Rex pun tadi ada. Itu kalau gue ceritain ke orang lain tuh mas-mas T-Rex jadi hantu beneran tuh. Iya, gosip ke gosip. Nah tapi ya selama karir gue menjadi pocong ganteng ini ya, itu pertama kali gue ngeliat hantu mas-mas T-Rex. Ngeri guys, serem, anomali. Oh ya by the way guys, kalau kita pengen ngomongin beragam macam hantu ya guys, di Jawa aja, Jawa sendiri punya 5 jenis hantu berdasarkan penelitian seorang antropolog bernama Clifford Geertz yang judulnya Religion of Java. Ada 5 jenis hantu dengan skill level yang berbeda-beda guys. Yang pertama tuh ada Memedi. Memedi ya guys, bukan McD ya guys. Nah Memedi ini tuh mungkin hantu-hantu yang receh ya guys, yang kayak kekuatan OP-nya ya segitu-segitu aja lah. Contohnya kayak gue nih, ada pocong, sundel bolong, kuntilanak, genderowo, wewe gombel, dan lain lah. Pokoknya hantu-hantu yang masih sedikit kroco lah ibaratnya. Nah ini tuh bestie-bestie gue nih. Nah level 2 ya ada lelembut. Nah kalau lelembut ini tuh sosoknya roh ya yang kerjaannya ngerasukin orang-orang. Kalau katanya sih ini rada bahaya guys, karena bisa bikin orang sakit-sakitan dan bahkan gila. Jadi kalau orang lihat orang kerasukan gitu, terus diruqyah, nah itu tuh lelembut. Yang ketiga ada yang imut-imut juga nih, tuyul. Kalau kata si Bang Clifford ini, si tuyul ini tuh justru hantu kesayangan ya. Karena kalau kita pelihara dia, kita bisa nyuruh dia nyolong duit. Ini yang namanya perbudakan modern. Jadi lu tuh pernah tahu kalau tiba-tiba ada temen lu yang suka ngutang tapi tiba-tiba dia beli iPhone 15, itu belum tentu dia macam-macam. Bisa jadi dia emang kerja keras nyari duit atau bisa jadi dia pelihara tuyul. Level 4 ada yang namanya Demit. Nah, si Demit ini tuh adalah hantu yang nempatin sebuah tempat yang spesifik kayak pohon, patung, sumber air kayak curug atau sumur gitu dan tempat-tempat mistis lainnya. Dan kerennya lagi Demit ini OP-nya itu bisa ngabulin permintaan orang. Lagi-lagi minta apa? Minta biduan. Minta biduan. Nah, terus level terakhir hantu ada yang namanya Danyang ya guys. Bukan sayang. Kalau sayang itu kamu. Nah Danyang ini tuh ya sebenarnya kekuatannya agak mirip ya sama Demit sebenarnya, tapi dia ini tuh masa lalunya lebih OP lagi. Katanya Danyang itu biasanya adalah roh dari tetua atau pendiri desa. Jadi raja-rajanya bisa juga jadi orang yang pertama babat tanah desa gitu, keren lah. Nah keren banget ini si Danyang ini emang sedikit lebih OP gitu guys. Ya jadilah pokoknya itulah macam-macam hantu. Coba lu pada ngaca deh, lu termasuk ke jenis hantu keberapa? Atau mungkin lu ngaca tiba-tiba bukan hantu tapi monyet di depan, nggak tahu ya. Ngaca aja dulu. Nah tapi dari hantu-hantu yang tadi gua udah sebutin itu pasti kalian merinding kan bayangin bentuknya ya. Nah lagi-lagi kenapa hantu ini serem-serem? Ini tuh disebabin karena yang gue sebutin tadi, hantu Indonesia adalah perwujudan dari roh negatif akibat dari konsekuensi buruk. Judulnya juga udah konsekuensi buruk, masa tiba-tiba ganteng ya pasti jelek lah. Beberapa contoh nih ya, yang tadi gue sebut sundel bolong, itu hantu perempuan yang katanya meninggal karena diperkosa dan meninggal sebelum melahirkan, jadinya ininya bolong gitu. Terus ada juga namanya Banaspati dari Jawa Tengah yang katanya arwah dari orang yang mendalami ilmu tingkat tinggi. Nah tapi ya, yang gue heran tuh kenapa ya hantu Indonesia tuh kalau dibandingin sama hantu barat tuh beda. Kalau hantu barat kita perhatiin itu bentuknya kayak manusia dan lebih rapi-rapi gitu, lebih kece. Kayak Dracula lah, Valak lah, Slenderman lah, Bloody Mary lah, itu kan ibaratnya masih cantik, masih bisa kita jadiin istri gitu ya hantu-hantunya juga ya. Ya walaupun masih serem juga ya, tapi menurut gua nggak seserem hantu-hantu di Indonesia sih. Di sini kece banget sih. Apalagi ya hantu-hantu di Indonesia tuh tinggalnya di tempat yang lagi-lagi kayak tadi aneh-aneh. Ada yang di pohon, ada yang di curug, ada yang di hutan. Sedangkan hantu barat itu tempat tinggalnya gila, mewah. Ada yang di kastil, bangunan kosong. Bangunan kosongnya juga rumah mewah juga, balik lagi.
Nah, jawabannya kenapa bisa beda ya? Ya mungkin lagi-lagi kita udah bahas tadi ya. Hantu tuh berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat alias sebagian dari imajinasi guys. Kalau kalian nggak percaya. Jadi kalau dibayangin ya nggak mungkin lah tiba-tiba di Indonesia ada Bloody Mary gitu. Terus tiba-tiba di Perancis ada sundel bolong gitu. Nggak matching aja gitu. Nah tapi ya kalau menurut gua hantu Indonesia tuh lebih serem dan emang unik-unik sih. Artinya apa? Artinya orang Indonesia imajinasinya kreatif banget tuh. Nah tapi ya pertanyaan besarnya guys, kalau hantu itu ada cuma berdasarkan kepercayaan doang, imajinasi doang. Pertanyaannya ya jadi hantu tuh beneran ada atau tidak guys? Nah kalau berdasarkan penelitian ya, lagi-lagi hantu itu emang belum bisa dibuktiin secara ilmiah. Karena beberapa penelitian yang udah dilakuin sampai ada macam-macam itu dilakuin masih nggak konsisten hasilnya dan lemah juga. Nah tapi kalau berdasarkan kepercayaan agama tertentu ya, penganutnya tuh meyakini kalau ada sosok makhluk gaib kayak jin, setan, iblis, dan malaikat. Pertanyaannya, lu percaya agama apa kagak? Nah tapi ya jujur kalau gua sih, kalau gua lumayan percaya. Oke. Gua lumayan percaya kalau hantu itu ada. Yang gua mungkin nggak percaya atau enggak adalah hantu tuh seheboh itu. Nah itu. Jadi tiba-tiba ada hantu gede gini depan rumah. Nah itu gue gak terlalu percaya guys. Tapi kalau hantu ada. Mungkin gue bisa kerasukan sama hantu bisa. Tapi kayak gak seheboh yang di film-film gitu guys. Nah itu yang gue percaya. Karena lagi-lagi gue percaya agama. Dan setiap agama itu pasti mengajarkan ada malaikat, ada hantu. Nah itu dia. Jadi kesimpulannya guys. Entah hantu itu ada atau enggak. Kita semua sama-sama respect aja pikiran orang masing-masing. Hantu tuh terkadang-kadang itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat dan menakutkan kita gitu. Tapi terkadang hantu itu bisa menjadi bayang-bayang orang-orang yang mencintai kita, tapi kita malah memberikan luka yang mendalam dan memberikan kekecewaan di dalam hati mereka. Nah itu yang akan menghantui kita ya guys. Gitu ya guys. Oke, kalau kalian percaya nggak hantu itu ada? Coba kasih di komen atau mau kasih tahu apaan ke gua, sesuatu yang mungkin gua ada salah ngomong atau apapun. Ya, komen, like, subscribe. Follow semua sosmed gua, DM gua, oke, pap selfie muka kalian yang bentukannya mukanya mungkin kayak monyet atau kayak pocong, oke. Ya udah sih, gitu aja. Next, kita bikin apa lagi? Cecek. Ya.